Halo, selamat datang kembali. Ini adalah konten kita yang ketiga. Ini kita bincangin masalah pengalaman kita lagi. Mungkin masalah hal mistis. Mungkin punya cerita? Cerita saya begini. Dulu waktu saya masih kecil, itu saya diajak nonton ketoprak di desa, di dukuhan tetangga. Yang mengajak apa ya? Ya ngajak mbah. Ya ada bapak, ada mbah, keluarga diajak nonton ketoprak. Diajak nonton ketoprak. Saya waktu itu masih digendong. Sepulang saya nonton ketoprak, itu saya melihat, kan digendong teman-teman jalan kaki, waktu itu belum ada sepeda motor, juga tidak naik sepeda, jalan kaki. Jaraknya kurang lebih itu 1 kilo lah dari rumah. Itu melewati sawah-sawah. Itu saya digendong mbah saya. Nah, itu waktu itu saya melihat orang berpakaian ala kerajaan. Banyak. Itu posisi menonton orang-orang itu. Apa? Orangnya itu menonton atau gimana? Atau punya kesibukan lain? Punya kesibukan lain, punya kesibukan sendiri. Dia berpakaian ala kerajaan. ala Ala kerajaan seperti ketoprak yang saya tonton era dulu gitu. era dulu. Itu di sawah. Itu dia berjalan baris. Itu berputar. Banyak orangnya. Banyak, jumlahnya itu puluhan, mungkin ada ratusan. Itu dia berjalan di apa ya, galengan loh, galengan mubeng loh, melaku berjalan, itu jumlahnya banyak. Dan waktu itu tak kira ya pemain ketoprak, waktu itu tak kira pemain ketoprak sing barusan saya tonton, tak kira seperti itu. Tapi itu setelah saya berusia rodok iso berpikir lah. Iya, sudah mulai skeptis gitu ya. Sudah mulai iso mikir, sudah bisa menalar. Dulu itu yang saya lihat itu apa? Sejenis manusia atau apa? Manusia itu betul-betul manusia atau bukan? Lah kalau ketoprak kok neng sawah-sawahan lah opo? Aktivitasnya itu ngapain? Jalan, muter. Jalan. Apakah ada yang membajak sawah atau mungkin ngarit atau gimana? Enggak. Baris jejer-jejer, berjalan muter. Kok enggak apa? Orangnya itu berisik apa enggak? Atau tanpa suara atau gimana? Tanpa suara. Hening berarti. Itu jaraknya agak bukan terlalu dekat enggak, agak jauh kok. Agak jauh, tapi banyak ya? Banyak. Itu kan digelap-gelapan. Kan waktu itu kan gelap lah, kan malam. Tidak terlalu jelas, cuma ya pakainya ketoprak. Di area persawahan ya? Di persawahan. Kira-kira jam berapa ya? Ya sekitar jam 1-an malam. Oh, jam 1 malam? Jam 1 malam, jam 12-an. Berarti habis nonton ketoprak ya? Tapi ketoprak belum selesai. Belum selesai. Dan itu ada orang-orang banyak. Itu mau pulang atau gimana Mas Haji? Kok lewat sawah? Saya kan ya lewat jalan, tapi kan kiri kanan kan sawah. Oh, sawah ya. Nah, jalan sawah itu ya? Di sawah itu saya melihat banyak orang berpakaian ala-ala kerajaan. Lah waktu masih kecil, yo berpikirku yo iku yo normal lah, tak kira ketoprak lah sing barusan tak delok tak kira ngono. Dan kan jarak sawah iku karo panggung ketoprak jarak yo aduh. Iya. Gak mungkin lah. Kemudian tak nalar kok. Wah, ini berarti dulu itu yang saya lihat tuh berarti bukan manusia. Tapi waktu itu ya tak anggap itu manusia ngono. Waktu usia berapa itu? Isih njuk gendong ya urung sekolah aku. Belum sekolah, TK atau belum? Orang TK. Dhisik aku gak TK. Berarti seusia PAUD gitu ya? Ya usia. Mungkin ya PAUD mbah TK lah. Itu mulai bisa menalar itu umur berapa? Sudah SD? Ya SD wah ya. Tak memikirkan kok gini gitu ya? Iya lho. Tapi tak delok ya apa berarti ya wah iya. Saya juga pernah, kalau saya pribadi nggak pernah punya cerita apa punya pengalaman masalah yang mistis gitu, tidak. Cuman di daerah saya juga ada, daerah sebelah lah. Itu ada sebuah kawasan itu namanya gunung, itu pasar gunung atau apa lupa saya namanya ini. Cuman itu bisa cek, karena di daerah Genduruan Tuban itu ada. Di sana ada sebuah cerita cukup terkenal ya, cukup ramai dibincangin banyak orang. Itu kan di sana kan tiap malam ada pasar, sejenis pasar kaget itu loh. Di tengah-tengah hutan, di daerah gunung itu ada pasar kaget. Pasar kaget itu ramainya tiap malam, hanya malam saja. Tapi yang melihat pasar itu ya satu orang.
Ketika mungkin kalau kita ke sana bertiga, berdua kan kelihatan. Ketika mau melihat pasar kaget itu harus sendirian ke sana. Itu punya ada daerah di sana itu namanya pasar kaget. Itu banyak orang yang iya ya kayak orang bertransaksi umumnya di pasar itu yang biasa. yang maksudnya yang pernah diperlihatkan pasar itu Ya banyak yang cerita banyak yang gitu, cerita. ya. Cuman kan cerita-cerita seperti itu kan bisa saja ditambah-tambah itu. Cuman banyak yang bercerita seperti itu. Ya, yang cerita terbaru itu ya di daerah sekitar sana itu, di desa sana, desa Jamprong namanya kan pernah ada kejadian itu. Ada dealer sepeda motor di Tuban itu. Ya sekitar sore-sore jam 2 jam 3 lah. Itu ada orang ke sana rencana mau beli sepeda motor. Ya, orangnya langsung ke kantor, mau beli sepeda motor, langsung cash itu. Cash harus tapi dia nggak bisa lama-lama di sana, ditunggu di desa ini jam segini. Ya berhubung itu masalah persiapan dan lain-lain dari si pihak dealernya atau akhirnya sampai ke desa tersebut kan malam. Ya diantar malam sepedanya itu. Nah lihatlah di lokasi tersebut kok nggak ada apa-apa. Berarti yang pesan itu berarti yang pesan ya siapa itu. Tapi dia sudah bayar cash. Nah setelah bingung karena orang-orang di sekitar sana kok nggak ada yang beli motor namanya si A lah. Jadi tanya nggak ada yang tahu kok nggak ada orang daerah sana nggak ada yang tahu yang bernama KTP si A. KTP biasanya yang dipoto nggak ada mungkin nggak KTP langsung nama alamatnya ini jelas itu alamatnya di sini namanya ini. Kalau alamatnya ini ya di sini daerah ini dan ternyata daerah itu memang daerah-daerah yang nggak ada pemukimannya itu daerah yang benar-benar apa ya kayak lahan kosong gitu loh. Ada rumah satu tapi rumah sih kosong. seperti sebuah lahan yang nggak dipakai gitu loh, kayak kalau istilahnya orang pertanian kan apa namanya biasanya sawah yang nggak dipakai itu sawah apa namanya itu yang lahan kosong gitu loh. Sagege Nggak tahu lah, punya ya saya pribadi cuma nggak kepake yang di daerah itu loh. Lah akhirnya bingung ya si pengantar motor ini bingung, ada pulang lagi dicek, oh ternyata uangnya berubah menjadi itu uang daun. berubah jadi daun. Dan dia juga kaget loh. Ini cerita saja dari sana, entah benar tidak ya. Yes, juga. Intinya buat cerita lah. Buat cerita senang-senang saja ya. Kalau saya pribadi dulu ngisengin orang sih. Ini tidak termasuk cerita horor. Saya ngisengin orang. Dulu kan saya kan pernah mencuri uang orang tua saya sendiri. Curi nggak banyak sih, 10.000 nggak salah ya. Saya curi, cuman saya takut ketahuan. Jadi saya ngumpet gitu loh. Saya ngumpet suatu tempat. Lah saya kan dari kecil jarang keluar rumah toh. Jarang saya itu. Saya soalnya dari bapak ibu saya terus nenek saya kan begitu bosnya ya mendidik anak cucunya itu nggak seperti umumnya itu loh. Benar-benar preventif. Bahasanya apa ya? Bahasanya apa toh lali saya lupa. Tertutup. Iya, cenderung tertutup. Gak oleh metu-metu lah. Iya. Lah tiba-tiba saya seharian itu kok gak kelihatan di mana kok nggak ada di rumah. Itu mah bingung itu orang-orang. Bahkan nggak cuma keluarga saya, orang-orang sekitar saya juga bingung. Karena emang di lingkungan saya itu tahunya saya itu emang nggak pernah kemana-mana, jarang keluar pun paling dengan si A, si B, si C ya anak-anak itu aja nggak pernah terlalu. Dan keluar rumah itu ya paling jam 11 sudah pulang. Lah ini mulai pagi sampai sore nggak pulang. Dan saya kan sembunyi. Terus tiba-tiba saya keluar, terus saya nangis. Lah kaget itu orang-orang hampir orang-orang sekampung lah. Ya kira-kira ya hampir se-RT. Akhirnya saya bercerita, cerita bohongan. Saya pernah dibawa si A. Ya saya ceritakan ya kakek saya kan sudah nggak ada dari ibu saya masih di kandungan. Ya, saya juga sudah tahu bahwa kakek saya kan pincang. Itu ada keluarga kerabat ya yang pernah cerita ke saya. Cuman bapak ibu saya terus nenek saya nggak pernah cerita ke saya kalau kakak saya itu pincang. Terus saya sudah tahu kalau pincang loh. Tapi pas saya sembunyi itu saya cerita, saya tadi digendong mbah pincang. Kaget ibu saya, loh kok tahu kok ngerti bapak pincang, kok ngerti kakek saya pincang. Terus saya sudah tahu memang ini. Lah akhirnya diyakini sekitar bahwa saya mah di bawah sih. Pasti bohongan. Karena saya sudah tahu memang kakek saya memang pincang, saya sudah tahu.
Tapi nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu oleh bapak ibu, nggak pernah ngerti. Ya, nanti dikira ibu saya loh. Tidak baik. Tidak baik. Dan itu nggak cuma yang heboh, nggak cuma sekeluarga saja, itu sekomplek lah. Ya saya RT lebih itu ya ramai. Ada yang bawa di bahasanya pepean bocah, terus ada istilahnya dibawa gombel. Kan memang saya jarang keluar rumah, kok tiba-tiba mulai pagi sampai sore nggak pulang. Dan saya itu ketakutan gara-gara saya bawa uang. Nah, habis itu uang itu saya belanjakan ke warung. Si pemilik warung itu uangnya sampai sekarang pun masih disimpan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih disimpan. Saya pernah ke sana tetangga. Nah, saya kan panggilan D tuh. Dia duit biar di saya masih disimpan uangnya. Masih disimpan buat jimat katanya. Padahal itu kan uang dari saya ambil dari dompet ibu saya itu loh. Tapi dari keyakinan mereka yang saya bohongi kan kayak percaya bahwa ini uang dari mbah. Pasti pincang mau. Tapi si punya warung itu saat ini kan sudah nggak punya warung, itu masih disimpan. Cuman itu dia cuman gini, menyimpannya kan gini, ini duit jenenge wong kok udah demit, biasanya kan berubah jadi daun atau apa. Ini enggak pacet uang loh, makanya dia itu sangat dia itu memang sengaja menyimpan, kira-kira berubah nggak dari daun. Ternyata sampai sekarang ya masih uang, memang itu uang. Itu hanya cerita-cerita itu. Cuman gini, waktu kecil saya punya tiba-tiba ngomong sendiri, dan ini memang saya tidak pernah diceritakan oleh orang tua atau nenek saya. Kakek saya kan dulu kronologisnya meninggal karena diracun oleh orang ya. Oleh orang ya. Nah, saya waktu kecil itu pernah bercerita, dan saya masih ingat sampai sekarang, saya pernah bercerita seperti itu. Ceritanya seperti ini, aku biyen tahu urip ngombe obat semprot terus mati, saya urip meneh. Cerita seperti itu, dan itu langsung shock, nenek saya shock. Lah itu pengalaman mistis saya seperti itu, memang realistis. Berarti itu waktu kecil umur berapa itu? Kira-kira 3 tahunan. 3 tahun sampean ngomong nek saya pernah diracun. Aku biyen tahu urip terus ngombe obat semprot mati, saya urip meneh. Gitu menganya. Itu kan sesuai dengan kronologis yang dialami oleh almarhum kakek saya. Kok bisa tahu seperti itu? Dan saya kan nggak pernah ceritakan. Padahal itu omonganem spontan. Omongan spontan. Lah, itu hal mistis yang iku nganu gak? Omongan iku kowe sadar gak ngomong ngono? Ya sadar. Ono sing bisiki apa piye? Enggak, tiba-tiba saya ngomong seperti itu dan sadar. Awalnya saya gara-gara melihat, lah sing mendorong kowe apa kok ngomong ngono? Gara-gara itu loh, ada orang mendem, orang-orang itu loh, orang-orang minum alkohol, terus kan biasanya di daerah-daerah pedesaan biasa toh, tayuban, dangdutan kan, habis itu kan ritualnya pasti ya mendem alkohol, toa, arak gitu ya. Nah, itu kan melihat orang-orang mendem mabuk-mabuk alkohol akhirnya kok seperti itu keadaannya. Saya ceritanya spontan seperti itu. Aku mbiyen tahu urip ngombe obat semprot mati terus urip meneh. Memang faktanya kakek saya pernah diracuni orang pakai obat semprot. Iku cara obat semprot itu setelah mbok kowe kan menyadari ya, kowe tahu pernah ngomong ngono. Iya. Nek menurut pemahaman sekarang setelah kamu bisa berpikir, iku kejadian waktu iku mistis apa logis? Nek menurut saat ini. Ya memang di band. Dari segi nalar ya memang gara-gara kan melihat si orang-orang minum alkohol itu. Berarti logis ya kan? Ya logis. Tapi kok kenapa harus benar-benar benar-benar dia kok sesuai dengan peristiwa yang menimpa kakek saya, dan karakter yang saya bawa saat ini pun masih plek dengan karakter kakek saya. Jadi ketika nenek saya itu melihat saya kan ibarat seperti melihat suaminya sendiri. Soalnya eleng-elengan ketika masih hidup, terus dari segi ya karakternya hampir mirip ketika mirip kakak saya, karakter saya itu. Makanya ketika saya cerita seperti itu ya langsung spontan kaget, kok bisa, kok tes gitu loh, apa namanya, kok benar-benar pas gitu loh. Lah itu cerita mistis dari saya. Cukup dulu ya. Mungkin ada cerita mistis lagi. Apa ya? Kalau saya gini banyak ya, kalau orang-orang tua bercerita masalah-masalah hal mistis itu banyak. Cuma kadang-kadang kan cerita-cerita sifatnya mistis ini seperti ini kan kadang-kadang banyak yang dibumbui gitu. Biar kelihatan berlebihan dapat dibumbui. Kadang cerita yang mungkin saja itu kayak cerita saya itu bisa jadi cerita yang memang benar. Kadang-kadang itu bumbu yang lebih ya namanya orang-orang bercerita itu ya. Jadi akan berdampak yang itu. Cuman mungkin gini, kita kan sekarang ini udah hidup di era abad keberapa ini, kita sudah mengalami
perkembangan zaman yang sangat pesat ya, mulai zaman nuklir terus berkembang ke sampai saat ini zaman internet dan lain-lain. Ini kira-kira hal-hal seperti magis-magis, mitos itu kan anak-anak muda khususnya kan mulai nggak meyakini kan gitu tuh. Itu kira-kira ketika apa ya melihat fenomena seperti itu kan gimana? Menurutku ilmu apa ya kayak hal-hal mistis magis itu ya menurutku ya gak ketok cuma ono saya seperti itu. Nek zaman sekarang itu aku masih kok sing meyakini nek mistis magis itu ada itu masih banyak kok menurutku malah. Tapi orang-orang tua atau anak-anak muda? Ya anak-anak muda lah so masih isi. Apakah sekedar mau ngonten saja atau gimana mencari uang? Enggak lah, ya tetaplah anak muda lah tetap masih percaya kok orangnya maksudnya hal-hal mistis itu masih pernah baca itu buku Madilog dari Tan Malaka lah. Nek saya tidak pernah membaca, cuma saya melihat di YouTube referensi di apa nek bedah buku di YouTube melalui video YouTube itu saya melihat garis besarnya intinya saya paham. Saya tidak pernah membaca. Karena kan gini kan, si Tan Malaka kan nggak suka dengan pemikiran-pemikiran cenderung ke mistisme gitu. Pokoknya dia buat Madilog, materialisme, dialektika, logika. Itu kan menginginkan bahwa bangsa ini kan terjajahnya bukan karena terjajah oleh bangsa asing. Sebenarnya dia terjajah dari diri sendiri, yaitu logika mistisme namanya. Bahwa logika mistisme kita itu harus benar-benar dilawan dengan paham baru namanya Madilog, itu materialisme, dialektika, logika. Hanya lahirnya buku Madilog. Mungkin arah Tan Malaka seperti itu kan, lebih menurut saya buku Madilog itu menurut pribadi saya ini bukan terbawa arus buku Madilog ini jarene apik aku melok ngomong apik enggak. Ya menurut saya itu luar biasa menurut saya pribadi. Soalnya gini, buku Madilog meskipun Tan Malaka itu mengkritik bahwa budaya masyarakat Indonesia itu cenderung mistis mempercayai mistis yang menurutku saya mempercayai mistis yang berlebihan. Saya cenderungnya seperti itu. Mempercayai sebuah mitologi yang berlebihan. Ya. Menurut saya gini, Tan Malaka sendiri pun itu pun dia juga mempercayai mistik, cuma dia menempatkan mistik itu sesuatu yang pada tempatnya, tidak asal-asalan. Sidik mistik. Nah, itu menurut saya seperti itu. Contohnya gini, budaya Indonesia kan nek cara loron, wah digawe wong kae. Lah dari buku Madilog Tan Malaka itu mengkritik hal-hal yang seperti itu. Harusnya itu bisa dilogika. Penyakit itu penyebabnya apa, sakitnya apa itu sebenarnya bisa dilogika dengan pengobatan sing saintifik lah. Nah, itu sebenarnya tapi sidik wah ini kena gangguan, kena menurut saya itu mengkritik budaya Indonesia sing berlebihan meyakini dunia itu mistik. Ya mungkin di kesempatan lain waktu lah kita akan bincangkan masalah Madilog ini yang masalah bagaimana sih Tan Malaka ini membicarakan masalah mitologi, masalah logika mistisme di masyarakat. Kok kenapa dia selalu menggambar-gambarkan materialisme, dialektika, logika harus benar-benar dipakai oleh masyarakat kita Indonesia. Mungkin kita bisa lah lain waktu kita bahasin itu, dan mungkin ini kita akan prolog dulu ya. Kita akan buat referensi lebih banyak lagi tentang Madilog. Kan menarik ya kita membicarakan Madilog, dan kita hantamkan langsung dengan si lawannya Madilog, yaitu logika mistisme. Makasih itu teman-teman sudah setia menemani kami hingga saat ini. Terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Akhir kata, stop. Sip.